أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dengan waktu yang tersisa pada kita dalam pembahasan hari ini dengan tata cara sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum melanjutkan kepada pembahasan, kami ingin menyebutkan bahwasanya pada pembahasan tadi kita mungkin menyebutkan beberapa nama atau sebuah nama yang kami terpaksa menyebutkan nama tersebut tidak lain karena itu yang sampai kepada kami dari buku. Yang kami maksud adalah Abul Hasan Al-Misri. Tetapi sesungguhnya dinun nasihat, agama adalah nasihat, dan kami ingatkan di sini bahwa sesungguhnya telah datang keterangan dari para ulama seputar tahdzir atau peringatan akan apa yang ada pada pemikiran Abul Hasan Al-Misri dari kesalahan-kesalahan, penyimpangan yang itu menyangkut penyimpangan manhajiyah dan akidiyah. Dan di antara para ulama yang sangat terang penjelasannya dalam masalah ini adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Tentunya di samping para masyayikh lainnya seperti Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari, kemudian juga para masyayikh yang ada di Madinah seperti Syekh Ibrahim Al-Ruhaili dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya. Dan juga telah datang keterangan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, beliau menghukumi kepada Abul Hasan sebagai mubtadi', sebagai ahli bid'ah. Maka di sini kami ingatkan wajib kaum mukminin bahwa apa yang kami sebutkan dari azhu atau mengisyaratkan kepada sebahagian kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Misri tidak lain karena itu yang saya dapatkan dari keterangan tentang pembahasan sedekap atau al-qabdu ba'da ruku atau halat al-i'tidal, itu bersedekap setelah ruku, bangun dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Itu keterangan yang saya dapatkan dari silsilah fatwa syariah beliau. Tentunya saya yang mengisyaratkan tidak lain di barakat ilmi al-salam al-qaili. Dari barakat ilmu adalah mengembalikan pembicaraan kepada yang pertama kali mengusulnya, dan itu sejauh yang saya ketahui dari pembahasan. Nanti dapatkan pembahasan yang lain tentang masalah ini, kecuali pembahasan dari Syekh Bani bin Nasiri, juga Syekh dari pembahasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi yang saya anggap wal ilmu indallah yang cukup baik pembahasannya adalah pembahasan dari Abul Hasan, Syekh Abul Hasan ini. Dan sekali lagi maka menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan bahwa para ulama mentahdzir dari pemikiran beliau, kesalahan dan penyimpangan beliau, bahkan terhadap buku yang dahulu kita anggap sebagai buku yang bagus, tapi ternyata demikianlah ilmu itu. Sebabnya kita kembali kepada para ulama, fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Kita selalu berada di kesalahannya dengan ilmu kita yang sedikit, dengan kejahilan kita, ternyata telah diungkapkan kesalahan yang terdapat pada kitab tersebut, yaitu Sirajul Wahhaj fi Bayanin Manhaj, di mana telah dibahas pula ini oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam penjelasan beliau tentang al-akhfa' al-manhajiyah wal-aqadiyah dalam kitab Sirajul Wahhaj fi Bayanin Manhaj. Jadi saya ingin ingatkan bahwa kita sebutkan Abul Hasan tidak lain sejauh apa yang saya ketahui dari masalah khusus tersebut, itu masalah sedekah. Adapun keadaan beliau, maka tidak tersembunyi bagi para penuntut ilmu akan apa yang ada pada akhir-akhir ini, yaitu penyimpangan beliau dari kesalahan dalam masalah akidah dan masalah manhaj, dan telah ditahdzir oleh para ulama setelah beliau diberikan nasihat, dan ternyata dia merujuk dari kesalahannya tapi kembali kemudian, atau kemudian menyamarkan apa yang ada dari kesalahannya. Wallahu hadi ila sabil rasyad.
Semoga Allah memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Maka ini mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya tentang masalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah kita sebutkan apa yang ada dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdiri iktidal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil berdiri, dan selanjutnya sambil bergerak untuk berdiri. Kemudian beliau berdoa setelah berdirinya, Rabbana walakal hamd. Juga ada keterangan dari zikir-zikir yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Salat Nabi. Ada 10 zikir yang ada yang beliau sebutkan. Selanjutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yasjudu mukabbiran wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi idza tayassara dhalik fa in shaqqa alayhi qaddama yadayhi qabla rukbatayhi mustaqbilan bi asabi'i rijlayhi wa yadayhi al-qiblata ضامن أصابع يديه ويكون على أعضائه السبع الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الأعلى يكرر ذلك 3 أو أكثر. Setelah berdiri tidal, maka telah kita sebutkan tadi, seorang yang sholat bersiap untuk kemudian kepada rukun yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita tingkat ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak lain dia adalah sujud. Maka kata Syekh, seorang yang salat tadi maka dia sujud dalam keadaan bertakbir, wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi, dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya jika itu memungkinkan, dan jika sulit baginya maka ia mendahulukan kedua tangannya sebelum lututnya dengan menghadapkan jari-jari kedua kakinya dan kedua tangannya ke arah kiblat dengan dhamman, merapatkan jari-jari tangannya, wa yakunu ala a'dha'ihi sab'ah, dan itu artinya sujud tersebut dengan 7 anggota tubuhnya yang ada, yaitu al-jabhah, jidat atau dahi, disertai hidung. Syekh menyebutkan disertai, digabungkan, karena Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan dengan seperti ini pula, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila al-anf. Beliau mengatakan aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Beliau mengatakan yang pertama adalah dahi, tetapi beliau berisyarat dengan hidungnya, berisyarat ke arah hidungnya, ya. Baik, 7 anggota, yaitu, perhatikan jemaah, yaitu dahi bersama hidung, kedua telapak tangan, yadain, rukbatain, kedua lutut, dan wabutuni asabi ar-rijlain, ya, dan perut dari jari-jari kaki. Jadi ibarat ini kaki, maka ini perutnya. Apa yang muncul setelah jari-jari, maka dialah yang dipakai untuk bertekan, yang seseorang sujud dengannya. Ini diumpamakan kaki, ya. Ya. Baik. Kemudian dia membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, mengulangnya 3 kali atau lebih, dan disunahkan pula untuk berdoa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan memperbanyak doa di dalamnya.
Baik, perhatikan ikhwah. Maka sekarang kita masuk pada bentuk sujud. Maka ketika turun sujud, maka seseorang yang sujud tadi juga bertakbir. Juga bertakbir. Adapun tentang mengangkat tangan, maka ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Jumhur berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangannya, kedua tangannya ketika sujud. Ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ya. Dan ini mazhab jumhur. Sementara sebagian ulama berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Rasulullah bertakbir dan mengangkat kedua tangannya ketika turun sujud. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau pun mengangkat tangannya ketika sujud. Di antara sujudnya, ketika beliau bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud dan ketika sujud yang kedua. Dan sesungguhnya pendapat jumhur mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya takbir di luar apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, yaitu 4 perkara: takbiratul ihram, kemudian takbir untuk ruku, dan kemudian mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri ke rakaat yang ketiga untuk salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Jadi artinya ketika akan berdiri ke rakaat yang ketiga, ya, maka di sana didapatkan takbir yang ada adalah seperti ini: 4 takbir, takbiratul ihram, mengangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangun dari sujud yang kedua, ketika bangun dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, ya, maka di sana juga ada Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Adapun selain itu, maka jumhur berpendapat bahwa riwayat yang ada adalah riwayat yang syadz, riwayat yang memiliki riwayat-riwayat yang thiqah. Maka disebutkan dalam sifat salat Nabi ini oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bahwa seorang itu sujud dalam keadaan takbir dan tidak menyebutkan adanya mengangkat tangan, karena beliau berpendapat bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang syadz. Dan kemudian meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, tentang hal ini juga ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama antara apa yang ada dalam hadis Wa'il bin Hujr, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dengan meletakkan lututnya terlebih dahulu kemudian tangannya, dengan hadis Abu Hurairah ketika Rasul mengatakan, "Idza barika ahadukum fala yabruka kama yabrukul barik ba'ir." Janganlah ia turun seperti turunnya onta, ya. Wal yaba yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya, ya. Dan ada riwayat yang semakna dengan itu dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan dalam bentuk marfu dan mauquf, dan Syekh Al-Albani merajihkan bahwa dia adalah riwayat yang sahih mauqufan wa marfu'an. Tetapi yang tampak bahwa setiap jalan dari hadis-hadis tersebut ada cacat di dalamnya, ada cacat dan kelemahan di dalamnya, sehingga dengan demikian dirajihkan oleh sebagian ulama, dan dia adalah pendapat dari Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i, bahwasanya apapun yang ada dari bentuk turun ke dalam sujud adalah perkara yang dibolehkan, baik mendahulukan kedua tangan ataupun mendahulukan kedua lutut. Wallahu a'lamu bishawab. Dan Syekh di sini mengingatkan bahwa yang asal adalah meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Jika sulit barulah meletakkan tangan baru lutut, ya. Tetapi yang rajih dari perkataan para ulama bahwa
al-amru fihi wasi', perkaranya mudah, dan seseorang melakukan apa yang mudah baginya ketika dia turun sujud. Perkara yang penting dijaga adalah bahwa dia menghadapkan jari-jari kaki dan jari tangannya ke arah kiblat, ya, dengan merapatkan antara jari-jarinya dan sujud dengan 7 anggota tubuhnya. Dan 7 anggota tubuh tersebut adalah disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib muttafaqun alaihi, yumirku masjid al-sabati a'zumin ala al-jabha wa asyara bi ila al-anf, yaitu dahi, kemudian beliau bersyarat dengan hidungnya, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidung dia hendaknya dirapatkan ke tanah sebagaimana rapatnya dahi, sebagaimana rapatnya dahi. Dan itu sebat mungkin kita lakukan, ya, dengan seimbang, ya, tidak memberatkan ke satu sisi apakah dahi atau hidung, tetapi dia satu kesatuan. Oleh karena Rasul mengatakan alal jabha wa asyara bi yadihi ila al-anfi, menunjukkan bahwa satu kesatuan. Kemudian setelah itu wal kaffain atau wal yadain, dan kedua tangan, wa ar-rukbatain, dan lutut yang dua, wa butuni al-qadamain, dan bahagian punggung atau bagian perut dari telapak kaki. Oke, jelas ya? Yang mana dari satu orang tidak tunjukkan butun apa di rijlaini? Yang mana? Enggak. Bila kalau diangkat kakinya tunjukkan yang mana? Ya. Artinya afwan, ya. Jadi artinya bahwa ini. Ya. Jadi dialah yang diletakkan sujud. Ya. Dialah yang duduk untuk sujud. Adapun jari dia hanya diharapkan ke arah kiblat. Jadi bukan untuk bersandar atau bukan dia yang duduk, tapi yang duduk adalah butun, ya. Baik. Maka kemudian ketika turun sujud inilah maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Rabbiyal A'la, dan juga ditambahkan Subhanahu Rabbiyal A'la wa bihamdihi, maka dia juga adalah perkara yang wajib. Ala kulli hal, tentang zikir sujud ini juga banyak keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Salat Nabi. Ada sekitar 12 bentuk bacaan sujud yang disebutkan. Dan perkara yang penting diperhatikan pula bahwa tentang masalah sujud ini telah kita sebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Abdullah bin Abbas sahih riwayat Muslim, bahwa Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa amma fi sujud faksiru minal doa. Adapun ketika sujud maka berbanyaklah doa. Adapun dalam sujud maka berbanyaklah doa. Maka dalam hal ini seseorang memperbanyak doanya dalam sujud. Baik dia sujud pertama atau sujud rakaat pertama ataupun sujud yang kedua pada rakaat pertama, ya. Dalam semua sujud. Karena hadisnya mutlak, sebagaimana dilarangnya membaca Al-Quran dalam sujud secara mutlak. Nah, kalau begitu, sesungguhnya sujud adalah salah satu tempat di antara tempat-tempat yang disyariatkan seorang untuk berdoa, ya. Dan karena itu pula lah, maka kita ingatkan kembali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa mengingatkan bahwa adalah bentuk kesalahan seseorang yang melazimkan berdoa setelah dia selesai dari salat wajib. Dia berdoa setelah salat wajib. Kenapa? Karena keterangan untuk memperbanyak doa itu justru ada pada fi asna'is salat, ketika sedang salat, pada sujud dan setelah tasyahud. Dan ketika dia berdoa dalam salatnya, maka inna musalli yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas jika dia meminta. Dan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa dia boleh meminta dalam sujudnya apapun yang dia inginkan. Ma'ajabu minan doa, apa yang dia senang dari doa, apa yang dia inginkan dari doa, dia boleh meminta apa saja, ya. Itu pendapat yang kuat dari pendapat para ulama.
Maka dengan demikian ini kesempatan yang bagus baginya untuk berdoa. Adapun setelah dia salam, maka sesungguhnya dia paling farah min salatihi. Sudah selesai dari salatnya. Sudah selesai dari bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tepat bagi keadaannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuji Allah dengan zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdoa, ya. Maka ini perkara yang penting pula, yaitu seseorang setelah membaca doa-doa sujud, ia diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, faqamin ayustajaba lakum, jadirun bi ayustajaba lakum, dia pantas untuk dikabulkan. Kalau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunu lil abdi wa rabbi wa huwa sajidun, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Tafsiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Dan selanjutnya dia memohon kepada Allah, wa yas'alu rabbahu lahu wa li ghairihi minal muslimina min khairi dunya wal akhirah. Dia memohon kepada Allah bagi dirinya dan bagi orang lain dari kaum muslimin, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sebagian melihat bahwa tidak boleh dia meminta kecuali kemanfaatan akhirat. Bahkan berlebihan sebagian orang dengan mengatakan bahwa tidak boleh dia membaca kecuali apa yang datang dalam Al-Quran. Tapi yang benar bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya berdoa secara mutlak dari doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya tentang hal ini, beliau berkatakan dengan asar, apa yang datang dari riwayat. Ketika diulang berkali-kali kepada beliau pun menegaskan bahwa dia memperbanyak doa, tapi doa yang ada dalam hadis Nabi, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah mazhab Imam Syafi'i yang menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya berdoa secara mutlak tersebut, ya, karena tidak ada pembatasan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Perkara selanjutnya yang diingatkan oleh Syekh, bahwa ketika dia sujud, baik dia sujud yang baik dalam sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, maka seorang yujafi abudaihi an jambaihi, ia menjauhkan antara abudnya, disetnya dengan sisi tubuhnya, pinggangnya, wa batnihi an fakhidaihi, demikian pula menjauhkan antara perutnya dengan pahanya, tidak menempelkan. Sehingga dengan mungkin kita dapatkan kesalahan orang yang sujud hampir-hampir, ya, mengepel, hampir-hampir menyatukan badannya dengan merapatkan perutnya ke arah pahanya, ya. Ini keliru. Maka yang benar bahwa dia sujud dengan iktidal, dengan tumakninah, dan sujud dengan menjauhkan antara bicepsnya dan meluruskan tulang-tulang punggungnya, ya. Wa fakhidaihi an saqaihi, demikian pula ia menjauhkan antara paha dengan saknya, yaitu betisnya. Jadi tidak juga merapatkan antara paha dengan betisnya, dijauhkan. Tetapi ingat, tidak juga berarti dia kemudian cenderung untuk tiarap, imbifaq atau imbifaq, seperti dia sedang tiarap, tidak juga, ya. Dia duduk dengan seimbang dan sujud dengan 7 tulang, ya, bukan dengan 1 tulang atau cuma 3 tulang, yaitu dahi dan kemudian tangannya, seolah-olah kakinya tergantung, tidak, ya. Tapi dia sujud dengan ke-7 tulang tersebut, yaitu dengan tenang, ya, dan seimbang. Wallahu a'lamu bishawab. Wa yarfa'u dhira'ihi an al-ard, dan dia mengangkat kedua lengannya dari tanah, ya, tidak merapatkannya karena kemarin dari satu kalbi, ya, dari meletakkan tangan, menjulurkan atau menghamparkan tangan seperti menjulurnya anjing, seperti anjing menjulurkan lengannya. Nah, setelah sujud
maka kemudian yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kembali yang mengangkat kepalanya dalam keadaan bertakbir, wa yufarrishu qadamahu al-yusra wa yajlisu 'alayha wa yanfidu rijlahu al-yumna wa yada'u yadayhi 'ala fakhidayhi wa rukbatayhi wa yaqulu rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Dan ada beberapa riwayat dalam masalah ini dalam lafaz yang berbeda, tapi intinya hanya ada dua doa, itu rabbi ighfirli dan Allahumma ighfirli warhamni, ya. Tetapi dalam hadis Allahumma ighfirli warhamni ada beberapa perubahan dalam lafaz dalam hal takdim wa ta'khir, didahulukan mana yang ada dalam riwayat tersebut dan diakhirkan dalam riwayat yang lainnya. Ala kulli hal, maka ini yang dibaca ketika seseorang telah mengangkat kepalanya dari sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Dan tentu dengan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, meskipun tidak ada keterangan secara khusus tentang meletakkan kedua tangan tersebut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatma'innu fi hadzal julus, duduk tumaknina dalam duduk ini, hatta yarja kullu qafar ila makanihi, hingga setiap tulang, ruas tulang belakang kembali ke tempatnya, kayak tidak di ba'da ruku, seperti tidaknya ketika ruku atau setelah bangun dari ruku. Dan lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutilu i'tidalahu ba'da ruku wa baina sajdatayn. Dan adalah Nabi, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang i'tidalnya setelah ruku dan di antara dua sujud, ya. Setelah itu dia sujud sajdah tsaniyah, bertakbir, dia pun sujud yang kedua sambil bertakbir dan melakukan apa yang dilakukan pada sujud yang pertama. Setelah itu dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir pula, wa yajlisu jalsatan khafifatan mithla julusihi baina sajdatayn. Dia duduk dengan duduk yang ringan seperti duduknya di antara dua sujud yang disebut jalsatul istirahat. Dan yang benar bahwa dia adalah sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia disyariatkan bagi orang yang gemuk atau sudah tua, atau bahwa perbuatan yang disebutkan tentang duduk istirahat ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah gemuk dalam baduna, ya, telah gemuk. Tetapi kalau kita lihat ternyata tentang jalsatul istirahat ini didapatkan keterangan dari hadis Ibnu Umar bahwa dia dilakukan secara mutlak. Dan dalam hadis Malik bin Suwaid disebutkan tentang i'timad ala al-ard, bersandar dengan tangannya ketika bangkit dan berdiri, dan itu dilakukan di hadapan 10 orang sahabat, dan tidak ada ta'kid dari sahabat yang lainnya yang mengatakan bahwa itu adalah setelah tua atau ketika seorang tidak mampu lagi untuk langsung berdiri, ya, maka dia melakukannya. Yang benar bahwa dia adalah perkara yang sunnah. Jika ia meninggalkannya maka tidak ada dosa, dan tidak ada zikir ketika itu, dan tidak ada doa. Selanjutnya kemudian tentunya dia berdiri dan tidak perlu bertakbir dalam hal ini, ya. Ada sebagian ulama bahwa dia bertakbir lagi untuk berdiri setelah duduk di istirahat. Tidak ada keterangan yang waris tentang hal ini. Maka sesungguhnya duduknya duduk yang sebentar, yang ringan. Maka setelah duduk yang ringan dia langsung berdiri dan tanpa perlu bertakbir lagi, ya. Ingat, ini pada rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua. Takbirnya di mana? Takbirnya tadi setelah bangun dari sujud. Jelas, ya? Baik. Nah, setelah itu dia bangkit dan berdiri ke rakaat yang kedua dengan bersandar pada kedua lututnya jika itu memudahkan. Jika berat baginya maka ia bersandar dengan kedua tangannya, ya. Tapi dalam hal ini telah jelas dalam hadis Malik bin Suwaid bahwa Rasulullah dalam hadis Bukhari jika bangkit ya'tami al-ard, beliau bersandar ke bumi. Dan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersandar kepada pahanya, bertekan ke pahanya, yang berarti dia bertekan ke bumi dengan lututnya, adalah riwayat yang lemah, ya. Sehingga dengan demikian dia berdiri dengan bersandar pada tangannya,
Nah, Syekh Al-Albani memfahamikan hadis Ibnu Umar bahwa kana ya'dilu fi shalah adalah Nabi membuat ajin dalam salat atau berbuat seperti ajin, yaitu orang yang membuat adonan roti, mengepalkan tangannya dan berdiri. Ya, hadis ini dia para ulama dan masyarakat yang ada pula yang melemahkan. Tetapi yang sahih bahwa iktimad al-aqal bersandar dengan tangan itu sahih. La ubarati, ya, tidak ada masalah dalam perkara ini, maka dia adalah perkara yang jelas seseorang melakukannya. Nah, setelah itu maka dia kembali melakukan apa yang telah disebutkan pada rakaat yang pertama. Yang berikutnya yang perlu kita ingatkan pula sebelum kita menutup pembahasan bahwa ketika dia selesai pada tasyahud akhir, jika salatnya 2 rakaat, maka dia duduk dengan duduk istirahat. Dia duduk dengan duduk istirahat, seperti duduk di antara 2 sujud. Ya, tentunya ada hadis Ibnu Umar, ya, dan hadis Abdullah bin Zubair. Maka dia kemudian duduk dan duduk istirahat untuk salat sunnah, ya, salat yang 2 rakaat. Dan sama dengan kedudukannya ketika dia duduk pada tasyahud awal pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Ya, ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama tentang hal ini pula. Tetapi apa yang kita sebutkan ini adalah apa yang kuat dari pendapat para ulama yang di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, ketika dia sampai pada tasyahud awal, misalnya dia salat yang 3 rakaat 4 rakaat, maka tentu saja setelah tasyahud dia bertakbir, ya, dia bertakbir. Dan ketika dia bertakbir, maka perkara yang juga perlu kita ingatkan dalam masalah ini, bahwa takbir yang ada dilakukan ketika dia disyuruh ila qiyam, ketika dia berdiri, memulai untuk berdiri, ya, bukan ketika dia telah berdiri tegak. Ya, yang banyak kita dapatkan bahwa yang terjadi adalah seorang bertakbir setelah dia berdiri tegak, ya, bertakbir setelah dia berdiri tegak. Padahal Ibnu Hajar mengatakan ini adalah mazhab Imam Malik dan dia berselisih dalam hal ini. Sementara jumhur berpendapat bahwa takbir dilakukan ketika seseorang masih duduk dan bergerak berdiri ke rakaat yang ketiga. Dan untuk itu beliau mensyarah beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Malik bin Huwairi, hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib ketika mempraktikkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana disebutkan dalam riwayat tersebut, wa idza qama min as-sintaini, dan jika Rasulullah berdiri pada rakaat yang kedua, dari semua, fa idza qama min as-sintaini rafa'ahuma kadhalik, dan jika beliau berdiri dari 2 rakaat, rafa'ahuma kadhalik, Rasulullah mengangkat kedua tangannya juga. Ya, dalam hadis Malik bin Huwairi, hina yaqumu min as-sintain, ketika beliau berdiri, hina yaqumu, dalam syarah Al-Hafiz dalam Fathul Bari beliau mengatakan hina syuru' ila al-qiyam, ketika memulai untuk berdiri, ya. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ini pula yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Dan ketika beliau ditanya tentang masalah takbir untuk berdiri ke rakaat yang ketiga, apakah dilakukan ketika duduk atau dilakukan setelah berdiri, demikian pula mengangkat kedua tangannya, maka beliau mengatakan takbir dan mengangkat tangan dilakukan ketika dia duduk, akan berdiri untuk rakaat yang ketiga, ya. Maka wallahu a'lam bishawab, perkara ini adalah perkara yang juga mungkin perlu kita ingatkan, karena mungkin dianggap asing oleh sebagian ikhwah, padahal dia adalah perkara yang rajih dari perkataan para ulama, ya. Maka setelah dia bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia melakukan seperti perbuatan pada rakaat yang pertama dan kedua. Demikian pula pada rakaat yang keempat. Jadi ketika sampai pada rakaat yang keempat atau ketiga dalam salat maghrib, maka tentunya setelah sujud yang kedua dia duduk tawarruk untuk tasyahud. Dan ini hukumnya wajib, ya.
Dan setelah itu dia pun sama dengan tasyahud yang pertama membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tasyahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat kepada Nabi, salawat kepada Nabi, salawat Ibrahimiyah hanya dilakukan pada tasyahud yang terakhir. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'i. Tetapi yang benar adalah apa yang disebutkan yang merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwa salawat kepada Nabi dibaca pada tasyahud yang pertama sebagaimana dibaca pada tasyahud yang kedua. Dan dalilnya sahih dari hadis Sa'ad bin Ujrah, ya, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Qad arafna as-salam, fa kaifa nusalli 'alaika?" Kalau beliau sebutkan fi salatina, kami sudah mengetahui salam, itu at-tahiyat, maka bagaimana kami bersalawat kepadamu? Jadi ini pertanyaan yang umum. Maka kalau mengatakan qulu, ucapkanlah, belum mengucapkan apa yang disebutkan dari Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa salawat kepada Nabi dibaca pada rakaat pertama, pada tasyahud yang pertama dan tasyahud yang terakhir, ya. Dan sama hukumnya dalam masalah kewajibannya, wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini perkara yang mungkin kita sampaikan tentang masalah tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga banyak riwayat, ada 6 bentuk lafal dari tasyahud yang disebut oleh Syekh Al-Albani dalam salat Nabi. Adapun salawat kepada Nabi ada 7 bentuk dari salawat yang dia sebutkan. Namun perkara yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Idza tashahhada ahadukum fi shalah falyata'awwadh min 4." Jika seorang di antara kalian bertasyahud dalam salatnya, maka hendaklah dia berlindung dari 4 perkara. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan, yang wajib kepada para ulama, wajibnya berlindung dari 4 perkara. Dari fitnah kubur, fitnah neraka, fitnah masih dajjal, dan fitnah kehidupan dan kematian. Ini hukumnya wajib. Ala qaul rajih, ya, menurut pendapat yang rajih dan pendapat para ulama. Setelah itu disyariatkan padanya untuk membaca zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada sekitar 10 yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam salat Nabi. Tadi itu pun bukanlah pembatasan, ya, yang rajih dari para ulama, bukanlah pembatasan, karena adanya keterangan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud setelah tasyahud. Kemudian Rasul mengatakan, "Wal yakhfar minal mas'alati ma syaa." Hendaklah dia memilih apa yang dia kehendaki dari permintaan. Dalam hadis dari Bukhari Muslim, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa berdoa secara mutlak juga disyariatkan ketika itu. Dan perkara yang terakhir adalah tentu saja salam. Dan salam ini ada 3 bentuk yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia adalah satu bentuk rukun dari sholat, salam itu. Adapun iltifat atau berpaling kiri dan ke kanan, hukumnya sunnah. Dan salam ke kanan hukumnya wajib, karena Rasulullah pernah mencukupkan salam ke kanan saja, bahkan tilqa wajhi, dengan hanya mengeringkan sedikit kepalanya dalam hadis Aisyah. Maka ini menunjukkan bahwa cukup salam seperti itu. Namun jika dia salam hingga kelihatan bayadha haddaihi, putihnya pipinya ke kanan dan ke kiri, maka dia yang afdal dan akmal, dia yang utama dan yang sempurna, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan lafaz yang ada juga adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada juga Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum, dan ada juga Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Maka dengan demikian kurang lebih selesai pembahasan kita
dengan masalah tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk selanjutnya mungkin kita masuk kepada perkara yang terakhir, yaitu kepada salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk praktek. Ya, oke, ada seorang yang mau mencoba. Ya. Kita jaga apa yang disebutkan tadi dan sesungguhnya kita bisa mengingatkan di dalam perkara ini. Salah seorang ikhwah. Baik, ada yang mencoba? Hah? Ya? Coba. 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 Ya? Tadi. Baik, ya. Sama dengan cara wudhu Nabi SAW, kita contohkan gerakannya sekaligus dengan menunjukkan apa yang datang dari keterangan tersebut. Insya Allah kalau duduk semua bisa melihat, ya. Atau paling tidak duduk dengan lutut. Maka perkara yang pertama adalah niat. Dan seperti kita sebutkan tadi, dia dilakukan bersama dengan takbir atau sesaat sebelum takbir. Maka setelah kita berniat, maka gerakan yang selanjutnya adalah takbir. Takbir yang dia adalah setentang bahu atau setentang jari. Jadi setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Ya, saya sebut tadi bahwa ada fikih yang ketiga, wallahu a'lam tentang hal ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sa'di, yaitu menggabungkan antara dua riwayat bahwa Rasulullah bertakbir tidak apa? Rafa yadayhi ila furu'i udhunayhi, mengangkat kedua tangannya sampai ujung dari telinganya. Kemudian tidaklah direnggangkan tangan dan juga tidak pula dirapatkan, ya. Maka dia ringan. Allahu Akbar dengan lafaz yang terang dan jelas. Allahu Akbar bagi imam, adapun makmum maka dia membaca dengan sir. Ya. Setelah itu bersedekap. Bersedekap ada dua. Bersedekap dengan meletakkan, ya, seperti dalam hadis yang lainnya. Juga ada menggenggam seperti dalam hadis Walid bin Hujr. Wa amsaka, maka itu memegang. Sama dengan qabada al-yumna al-yusra, menggenggam yang kanan ke yang kiri, ya. Ulama banyak tersebutkan bahwa tidak ada yang sahih dari riwayat tentang hal ini, meskipun yang lebih kuat adalah letak tangan pada dada, ya. Ada yang lupa? Ya. Terus selesai al-kasb wal
Kemudian tidak mengapa seseorang mendekatkan ke sini, karena itu termasuk dari meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Adapun yang lebih dari itu, maka sulit untuk mengkaji dari hal ini, ya, karena dia berarti memegang pada biset, bukan pada kain, pada kain. Ya. Baik, setelah selesai maka kemudian dia bertawud, ya, dan membaca basmalah, membaca al-Fatihah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan amin. Jika imam dia makmum, maka dia mengucapkan amin bersama dengan imam, bukan setelah imam. Dan bahwa aminnya makmum ini, jika dia sesuai dengan aminnya malaikat, akan diampuni dosanya. Maka perlu bagi orang musolli untuk memperhatikan ucapannya ketika dia mengatakan amin. Selanjutnya dia membaca materi Al-Quran atau yang mulai dari Al-Quran. Setelah itu dia ruku, dan dalam ruku dia sebelumnya dia sakatan khafifah, diam dengan diam yang ringan, sekedar untuk mengembalikan nafas dari membaca surah. Setelah itu takbir untuk ruku seperti apa yang disebutkan dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia pun ruku. Ya. Nah, dalam ruku ini dan disebutkan dia menggantungkan jari-jarinya dan berpegang karena qadirun alaihima, ala rukbahnya, ya, dan menegangkan ini, jadi tidak sampai menyebabkan dia itu, ya. Dia menegangkan dan meluruskan, ya. Kemudian yang perlu dijaga juga bahwa tulang punggung dijaga, bukan, ya, bukan dan ini pula kepala bukan menunggu yang paling dalam kau pula. Nah, dia duduk dengan tenang, ya, dengan menjaga lurusnya punggung dan membaca apa yang wajib dari doa-doa, ya. Setelah itu dia bangun menuju istilah Sami Allahu liman hamidah. Setelah tenang barulah Rabbana walakal hamd, dan membaca doa yang selanjutnya. Tetapi ini ucapan Sami Allahu liman hamidah tadi berlaku untuk imam dan munsharif. Adapun jika dia makmum, maka ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka dia pun berdiri. Idza qala Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Dan Rabbana walakal hamd min azkaril qiyam, zikir ketika i'tidal, bukan zikir ketika bergerak. Kalau begitu, makmum membaca setelah imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Setelah dia bergerak, kemudian setelah itu dia sujud. Allahu Akbar. Sujud. Ya. Mari ini ada istilah perkara tangan dan kaki terlebih dahulu, ya. Kaki tangan terlebih dahulu. Maka seperti tadi yang awalnya adalah apa yang mudah baginya untuk turun, ya. Maka dia turun dengan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan pundak. Pundaknya, maka ketika sujud, perkara yang perlu diperhatikan itu adalah terangkatnya zirak dari tanah dan dijauhkannya biset dari pinggang, serta diluruskannya, dijauhkan perut dari paha dan paha dari betis, ya. Dan ada riwayat tentang apa? Riwayat tentang meletakkan yang terjadi Ali, walaupun dengan orang maaf itu dulu. Karena boleh hal, maka ini sujud yang baik. Kemudian meletakkan Allahu Akbar dan duduk di antara dua sujud.
kemudian bertakbir kembali setelah mengucapkan zikir dulu di antara dua sujud. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar bangun dari ruku, jatuh istirahat, sujud istirahat, kemudian berdiri, beriktimat dengan kedua tangannya dalam hadis Malik bin Khuwailid, ya, berdiri. Adapun jika dia pada rakaat yang kedua, maka setelah sujud kedua Allahu Akbar, dia berdiri istirahat untuk membaca tasyahud awal, ya. Dan ada yang berkaitan untuk dikatakan adalah isyarat, apakah dia menggenggam atau melingkarkan, ya, semuanya tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia membaca tasyahud awal dan salawat kepada Nabi. Setelah itu dia boleh membaca doa-doa yang dia inginkan sesuai dengan pengalaman Umar bin Mas'ud, ya. Kemudian yahfar dengan doa dengan masalah masyarakat, tidaklah dia memilih dari permintaan yang dia inginkan. Jadi bukan melihat bahwa duduk tasyahud awal Nabi lebih ringan dari tasyahud akhirnya. Maka dijaga keadaan tersebut. Jadi memperbanyak permintaannya demi menjaga kesempurnaan tasyahud akhirnya nanti dalam bentuk yang lebih panjang dari tasyahud yang pertama. Dan kemudian jika dia salat yang 2 rakaat, maka setelah beristi'adzah dari 4 perkara dan mengucapkan doa-doa yang wajib maupun yang dia inginkan dari permintaan, maka dia pun salam. Imma antiqah wajhi, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dan begini. Atau kalau dia ingin, kalau itu pada rakaat, kalau pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat, maka dia berdiri setelah membaca doa yang diinginkan dan berdiri dengan takbir. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, wa idza qama min as-sajdatain rafa'ahuma kadhalik. Dan rafa' itu dilakukan ketika duduk. Pada awal Allahu Akbar, ya, berdiri dan masuk rakaat ketiga, ya. Jadi bukan setelah dia berdiri di atas baru bertakbir. Kenapa? Karena riwayatnya menunjukkan bahwa bahkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat dia Al-Muslim baca oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya disebutkan sebagai Nabi, saya qama min as-sajdatain kabbara thumma qama. Wa Rasulullah jika berdiri dari 2 rakaat, kabbara berdiri takbir kemudian thumma qama, dan dia berdiri. Menunjukkan takbirnya ada sebelum seorang bergerak berdiri. Maka demikian pula hanya dengan mengangkat tangannya ketika. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya tentang masalah ini jumhur berpendapat bahwa mengangkat tangannya ini perkara yang sunnah, ya. Ada sunnah rakaat yang ketiga sekarang, ya. Dan dia berbuat seperti rakaat sebelumnya sampai pada tasyahud akhir. Ada rakaat pada salat 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat, maka dia memiliki tasyahud pada tasyahud awal dan beristiadah dari 4 perkara dan berdoa dengan apa yang dia inginkan atau yang waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian salam dan disebutkan dalam salat yang 2 rakaat. Begitu ya. Jadi dalam hadis yang lain artinya apa? Kejadian karena hujan masuk seperti bangunan yang kokoh, artinya baru dirapatkan, ya. Allah SWT. Ya, tentang mengatakan tunjuk bahwa sesungguhnya diriwayatkan dari satu jalan saja dari hadis Uwais bin Hujr dari Qulaib dari Abi bin Qulaib dan ayahnya Qulaib dari Uwais bin Hujr, dan penyebutan menggerakkan hanya diriwayatkan dari jalan Zaidah ibnu Qudamah. Dan ada 13 perawi yang lain yang termasuknya di Zaidah tidak menyebutkan lafaz tahrif. Nah, sebagian mengatakan ini dia bersifat,
Ini tambahan dari orang yang sifat dan dia bersifat makmulah. Tetapi masalahnya adalah pada adanya bentuk riwayat yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lainnya, yang dia adalah bentuk dari bentuk syuhud. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kata Syekh Al-Albani tidak ada penentangan di situ. Adapun syahid dikatakan syahid tidak ada penentangan. Ya, tidak ada munafah di sana. Tidak ada saling menafikan. Yang ada yang jumhur mengatakan asyara bisalaba, berbicara dengan telunjuknya. Adapun riwayat Zaid bin Qudamah bahwa yuharrimu yad'uha, menggerakkannya berdoa dengan sababah tersebut. Maka tidak ada penentangan ini. Demikian bertahunnya contoh-contoh di mana seseorang berbicara tetapi ternyata dia adalah bentuk dari menggerak-gerak itu manggil. Kita berbicara asyara ilayya anta'alu, tapi ternyata dia menggerakkan ya. Maka ini bentuk yang menunjukkan bahwa tidak mesti ada penentangan. Cuma masalahnya bahwa memang betul di antara bentuk syuhud yang kuat dan adanya munafah, saling menafikan. Satu mengatakan yuharri kuat, satu mengatakan la yuharri kuat. Jadi penentangan. Maka kita lihat sebagai hadisnya dan jika terjadi memang kesetujuan dari perawi, maka dia bentuk dari bentuk syahid, tidak terlalu di dalamnya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di antara bentuk syuhud adalah ada yang dia ada bentuk munafah secara zahir, tidak ada munafah, tidak ada munafah, tetapi ada bentuk munafah pada sisi jenisnya atau nauknya, pada bentuk jenisnya tidak ada munafah, tidak ada penentangan, tapi dalam bentuk nauknya, rincian lebih lanjutnya, maka ternyata dia ada pertentangan. Dan tidak ada contoh yang paling tepat, wallahu a'lam bishawab, kecuali contoh ini. Adapun perkataan Ibnu Hajar ini dalam kitab beliau Nukat Salahiyah. Ya, ada melihat bahwa di sini kita dapatkan sebahagian riwayat menyebutkan bahwa yuharrimu yad'uha. Dan tidak ada keraguan bahwa bagaimanapun naqsah tahrif, keadaan menggerakkan aziyat, dia lebih menambah dari keterangan isyarat. Ya kan? Dan kita dapatkan bahwa misalnya juga orang berisyarat tidak mesti menggerakkan di mana rumahnya di sana. Ya, begitu isyarat dia tidak anti terus menggerak menunjuk. Ya, yang mutabadi tidak Allah alam betul. Ada jahat wa isyarat dia dan anda. Ya, maka yang mutabadi dia tidak menggerakkan. Tidak ada hajat dalam bentuk adil dan bentuk perkara yang ada untuk menggerakkannya. Sehingga dengan demikian bagaimanapun tahrif sekedar menggerakkan adalah tambahan yang lebih dari sekedar berisyarat. Maka disinilah ada bentuk munafah atau mukhalafah yang walaupun kata Syekh Ibnu Hajar dalam Nukat Salahiyah bahwa ini di antara perkara yang terjadi ijtihad ulama dalam masalah ini. Ini masalah ijtihadiyah. Tetapi yang aqrab ila shawab, yang paling dekat pada kebenaran bahwa riwayat menggerakkan syahid. Dan tidak ada gunanya menolak syahid itu dengan mengatakan sanadnya sahih. Karena memang di hadis yang syahid adalah hadis yang mukhalafah istiqam liman huwa awsaq min qawl al-istiqam al-akharin. Adapun kalau dia dhaif maka dia meninggal. Ya. Jadi jelas ini. Dengan demikian bahwa ulama kita tidak menggerakkan itu akal dengan suap. Dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Seperti takbir sebelumnya. Dan dapat hadis kedua. Wa idza qamna bil sintain rafa'u yadan rafa'u man kama rafa'u idza qila bil ihram. Diangkat seperti maka sudah dia ihram. Imam begini atau begini. Rakaat ketiga itu. Jalur pagi. Jadi sudah begini baru lurus kembali barunya baru. Tetapi takbirnya di mana? Dia di jalan begini. Tidak. Tangannya di mana? Itu waktu duduk. Waktu kita tanya awal begini itu. Tidak keterangan hari ini. Tapi yang ada keterangan bahwa
kemampuan dia untuk mengambil jarak sejak awal, karena bukan wudhu tambahan dalam sholat, tapi karena dia tidak mampu, dia sulit untuk langsung turun dan apalagi kalau dia menggunakan untuk terlebih dahulu. Saya juga pada baru kemudian dia bisa dipakai, jadi melakukan tanah. Agak sulit bagi dia untuk meletakkan tanah sesuai dengan sebab bahu, apalagi keluar telinganya, sebab dia beristi'anah Allah ala miswak, kemudian mengaturnya. Kita mengatakan Allah ala miswak, perkara ini bukanlah begitu standar dalam sholat. Jadi kalau dia memiliki sesuatu kebiasaan, misalnya dikhawatirkan bahwa nanti ada orang akan berbagai bentuknya, dia itu dalam sholat. Kita harus ini dulu untuk ambil tangannya, baru masuk. Meninggalkannya aula, meskipun itu dengan mendahulukan rukbah, sehingga dengan demikian kita akan lebih mudah mengatur letak tangannya. Dan mendahulukan tangan, maka mudah bagi dia untuk mengatur. Iya, baru diulang kembali bukan apa. Bisa diulang kembali itu dari rakaat kedua ke rakaat ketiga pada salat 3 rakaat. Itulah takbir, maka di takbir itu berdiri pada rakaat yang ketiga. Kapan takbir itu? Iya. Ketika dia duduk. Allah. Hadis dari dirawat hadis dari siapa itu? Hadis Umar. Diriwayat. Yang kedua ketika ditanya hadis itu, banyak beliau mensandarkan kepada hadis Umar. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari menyebutkan adanya hadis yang menunjukkan akan hadis, yaitu hadis Ibnu Ali bin Abi Thalib, kemudian hadis Malik bin Huwairi ketika dia sholat dan bersama 10 orang Arab, misalkan 10 orang Arab yang lainnya, misalnya Abu Mas'ud, maka beliau sholat dan dia hina yakum yang dia bertakbir hina yakum, Muhammad menjelaskan hina syara' bil qiyam, hina syara' ila qiyam, ketika dia memulai untuk berdiri. Disebutkan itu tentang adanya khilaf seputar kapan dia bertakbir, dan dia mengajukan kepada Imam Malik bahwa takbir setelah berdiri itu pendapat Imam Malik. Ya, ada pun pendapat jumhur bahwa dia mengatakan takbir setelah ketika di bawah. Dan ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah tadi dan juga dalam lain. Dia Muslim ya, bahwa dijelaskan dengan perang terjadi sebuah bukti akal muslim juga dalam silsilah sahihah, di mana Syekh Al-Albani membawakan hadis tersebut yang menunjukkan beliau menjawab tentang isnadul jayyid, sanadnya bagus, di mana Rasulullah jika berdiri dari 2 rakaat kabbara tsumma qama, maka beliau bertakbir kemudian berdiri. Ini terlihat belakang. Pertama kedua mentalnya tidak ada itu. Baik. Setelah kita menyebutkan tadi tentang perkara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saja masih perlu kekurangan dan kesalahan, tetapi apa yang kita sebutkan tidak lain adalah apa yang kita ketahui dengan ilmu kita yang sedikit dari keterangan para ulama kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula kita bisa mengambil manfaat dari pengajian kita pada hari ini untuk menegakkan cara ibadah kita
dalam bersuci maupun sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan tentunya perkara yang lebih penting dari itu adalah kita memperhatikan apa yang kita baca dalam setiap gerakan sholat kita dan apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita membersihkan anggota tubuh kita dalam wudu. Karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, tapi keadaan yang datang untuk mengantar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diuraikan dengan jelas dan terang dalam syariat. Perkara yang diinginkan tidak lain untuk membersihkan diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akidah dan keyakinan kita dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dari orang-orang yang mendengarkan perkataan dan yang terbaik, dari orang-orang yang senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan dan senantiasa saling nasihat dalam kebaikan dan kebenaran dan dalam kasih sayang. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan. Allah dan Rasulullah berfirman, Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi